am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Tuhan sudah memanggil kita beribadah pada pagi hari ini, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa hormat dan rasa sukacita. Ibadah kita pada pagi hari ini diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapa surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami saat ini berikan satu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan dengan satu perasaan takut dan gentar dan hancur karena kami mengingat dosa-dosa kami. Kami seringkali melakukan berbagai macam kesalahan di dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan ada di dalam pikiran kami. Kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami hidup tidak selayaknya berjalan di dalam terang. Kami mengikuti kehendak kami sendiri. Kami mengikuti apa yang kami anggap benar, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hati yang rindu untuk diperbaharui oleh Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk mentaatinya di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami boleh menjadi seorang yang layak disebut sebagai manusia yang baru yang berjalan di dalam terang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita dulu hidup di dalam kegelapan. Kehidupan kita gelap, pikiran kita gelap, kerohanian kita gelap. Tetapi Tuhan sudah membawa kita ke dalam terang. Kehidupan kita menjadi lebih teratur di dalam Tuhan. Kehidupan kita lurus di hadapan Tuhan. Asal kita mau mentaatinya dan mau memegang perintahnya. Mari kita hidup di dalam terang, karena Tuhan sudah menebus kita dan sudah menerangi jalan kita. Amin.
mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali beribadah secara online. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa keras surga yang mulia, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang ingin diubahkan oleh Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kiranya itu boleh menuntun kehidupan kami di dalam terang Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai anak-anak terang yang berbeda dengan kegelapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai yang ke-13 dengan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Kita sudah diubahkan menjadi seorang manusia yang baru. Bagaimana seorang manusia baru itu harus hidup? Ya, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan, dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah melihat status kita yang baru sebagai manusia yang baru, dengan ciri-cirinya, dengan karakternya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa status itu membawa kita pada sebuah tanggung jawab dan panggilan sesuai dengan status yang kita sandang. Ketika kita seorang pelajar, maka ada perubahan hidup yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bertanggung jawab sebagai seorang belajar. Kita belajar dengan baik. Coba ketika kita nanti kemudian masuk ke dalam dunia kerja, kita memiliki status yang baru yang berkaitan dengan jabatan kita yang kita miliki dalam perusahaan itu sebagai seorang profesional atau entrepreneur. Dan apa yang kemudian terjadi adalah kita
dipanggil dan harus bertanggung jawab terhadap status kita itu sebagai seorang pekerja. Kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita itu. Ketika dulu saya menjadi seorang site manager, saya menjalankan fungsi dan peran saya, tanggung jawab saya sebagai seorang site manager. Di dalam perusahaan yang sama, ketika kemudian jabatan saya dinaikkan menjadi project manager, ada hal yang berubah di dalam pekerjaan, tanggung jawab saya di dalam pekerjaan. Ada tanggung jawab yang lebih berat dibanding hal yang sebelumnya. Kalau dulu saya menangani satu proyek, sekarang mungkin menangani beberapa proyek sekaligus. Jabatan membawa kita pada perubahan tanggung jawab. Sama seperti ketika kita menjadi seorang suami atau istri, selalu ada tugas yang harus kita lakukan berkaitan dengan peran kita atau jabatan kita, status kita sebagai suami atau istri itu. Ada orang yang teman yang berkata kepada saya, menikah itu ternyata tidak enak, begitu. Lebih enak jadi seorang bujang, katanya, jadi lajang, lebih bebas, begitu. Tetapi kemudian dia berkata, kalau lajang juga tidak enak, gitu kan, tidak ada yang perhatikan, begitu. Lalu mau pilih menikah atau tidak menikah? Gitu. Teman saya yang lain mengatakan, yang paling enak itu Pak, begitu kan, seorang yang menikah, tetapi kelakuannya kayak seorang bujang. Ya tetapi mana ada yang begitu, bebas, maunya bebas, tetapi ada yang mengurus, maunya ada mendapatkan sesuatu yang enak, tetapi tidak mau menjalankan tanggung jawabnya. Saya kira tidak ada yang demikian. Jika itu dilakukan, pasti ada yang terabaikan, begitu. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai seorang percaya. Kita telah diberikan satu status yang indah di hadapan Tuhan di dalam Kristus, yaitu status sebagai manusia yang baru, yang kita bahas minggu yang lalu, Efesus 4:17-32. Maka status baru kita itu mengharuskan kita, memanggil kita untuk meninggalkan manusia lama kita. Kita tidak dapat hidup sebagaimana manusia lama dan manusia baru sekaligus, di mana sama seperti seorang yang menikah dan lajang tidak bisa hidup dengan pola hidup yang sama secara bersamaan. Keduanya adalah hal yang kontradiktif, begitu. Di dalam pemahaman Ibrani, terang itu berkaitan dengan keteraturan, sesuatu yang tertata rapi. Jika kita melihat kisah penciptaan, kekacauan digambarkan di dalam kegelapan. Dan ketika Allah menciptakan terang, hal selanjutnya yang Allah lakukan adalah di dalam terang itu yang Dia ciptakan adalah membuat sebuah tatanan dan keteraturan alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang yang percaya kemudian memahami kehidupan yang ada di dalam terang. Hidup di dalam terang Kristus, hidup di dalam terang Allah. Bagaimana kita memahami? Maka kita memahaminya bahwa kehidupan di dalam terang adalah sebuah kehidupan yang tertatur, kehidupan yang tertata rapi di dalam Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang di dalam terang itu yang Allah sediakan bagi kita. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dikatakan, marilah kita menjadi penurut-penurut Allah. Tetapi sebenarnya kata penurut-penurut di situ itu lebih tepat atau memiliki makna secara harafiah, yaitu peniru-peniru. Jadi Efesus 5 ayat 1 secara harafiah mungkin bunyinya demikian, sebab itu jadilah peniru-peniru anak, seperti anak-anak yang kekasih dan hidupnya di dalam kasih. Kita dinasihatkan untuk mengimitasi Allah, meniru Allah. Tentu kita tidak bisa menirukan Allah di dalam segala hal, begitu. Allah maha hadir, kita tidak maha hadir. Allah maha kuasa, kita tidak maha kuasa. Tetapi meskipun kita tidak maha kuasa, kita diberikan kuasa. Jadi bagaimana kita menjalankan kekuasaan kita atas alam misalnya? Ya sama seperti Allah ketika Dia menjalankan kekuasaannya. Allah menjalankan kekuasaannya dengan hikmat, dengan benar, dengan adil, dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan. Demikian pula dengan kita seharusnya. Ketika kita adalah gambar dan rupa Allah yang penuh kasih, maka marilah kita mengasihi. Ketika kita adalah gambar dan rupa Allah yang penuh hikmat dan kebenaran, marilah kita hidup benar di hadapan Allah. Ketika Allah adalah Allah yang mengampuni dosa, mari kita sebagai umatnya, tebusannya yang diampuni, juga mengampuni kesalahan orang lain.
Kristus telah menebus kita agar kita kembali hidup dengan karakter dan hidup yang seharusnya dari gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita itu. Jadi mari kita jangan sia-siakan kebaikan dan karya keselamatan yang Allah kerjakan atas kita dengan cara hidup yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Mari kita mengenal Allah dengan benar, dengan baik, mengenal Allah dengan mendalam. Untuk apa tujuannya? Salah satunya adalah agar kita dapat menjadi peniru-peniru yang lebih baik dari Allah yang telah menerangi kehidupan kita itu. Hal selanjutnya, sebagai anak-anak terang, mari kita menjauhi kecemaran. Konsekuensi hidup di dalam terang adalah menjauhi kegelapan. Keduanya tidak dapat bersatu. Ketika terang itu muncul, otomatis gelap itu akan semakin lama semakin tersingkir. Jadi ketika Rasul Paulus menasihatkan agar kita menjadi peniru-peniru Allah yang adalah terang, artinya menjadi peniru-peniru Allah bukanlah secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi seberapa keras kita harus berjuang untuk menjauhi kecemaran itu? Jawabannya adalah sekeras mungkin. Dikatakan bahwa hal-hal yang cemar itu disebutkan saja jangan. Tentu maksudnya jangan, bukan berarti tidak ada boleh disebutkan sama sekali. Misal mencuri itu cemar, kita tidak boleh menggunakan kata mencuri. Saya kira sulit untuk kita mengajarkan seseorang jangan mencuri, tetapi tanpa menggunakan kata mencuri, begitu. Bahwa mencuri itu dosa dan sebagainya. Atau mungkin kita gantikan mengambil milik orang lain tanpa memberitahu yang punya, itu sama dengan dosa. Tetapi itu sama saja dengan sesuatu yang cemar. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah jangan jadikan kecemaran-kecemaran itu sebagai suatu topik pembicaraan yang dipandang ringan dan sepele, enteng. Sedangkan biasanya apa yang kita perbincangkan itu seringkali apa yang kita pikirkan. Kelihatannya Paulus ingin membandingkan antara perbuatan dan perkataan. Jika di dalam perkataan dan pemikiran saja jangan dilakukan, begitu, jangan dipikirkan, jangan direncanakan, apalagi dikerjakan. Jadi jangan sekali-sekali memikirkan perbuatan yang cemar untuk dilakukan. Boleh, enggak, dan sebagainya. Jadi jika kita ingin hidup di dalam terang, bukan sekedar perbuatan kita yang diperbaiki, tetapi ubah pikiran kita, ubah perkataan kita, jauhi kecemaran itu sejauh-jauhnya di dalam kehidupan kita, di dalam percakapan kita, dan di dalam pemikiran-pemikiran kita juga. Pikirkan apa yang indah, pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang kudus untuk kemudian dilakukan. Kalau kita ingin menjauhi kecemaran sejauh-jauhnya, ya jangan terlibat atau dekat dengan agen kecemaran itu. Ya tentu saja itu manusia yang hidupnya menikmati kecemaran. Tidak heran kemudian firman Tuhan mengatakan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka yang mana? Ya tentunya mereka adalah orang-orang yang cemar yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya di Efesus 5. Kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak dapat menghindari kawan yang kurang baik. Contoh di sekolah, kita bukan kita yang memilihkan teman-teman sekelas kita. Di kantor juga bukan kita yang memilih rekan-rekan kerja kita. Jadi tidak jarang kita memperoleh teman yang kurang baik atau bahkan mungkin yang jahat. Tetapi di dalam Efesus 5 ayat 7 itu menasehatkan kita agar kita tidak bekerja sama atau ikut ambil bagian di dalam kehidupan teman kita yang tidak benar itu. Jadi seperti biasa di dalam sebuah pergaulan pertemanan itu ada area-area kedekatan begitu. Kita mungkin memiliki 1000 orang kenalan, tetapi yang berteman dengan kita barangkali hanya 500 orang. Atau 300 orang. Dari 300 orang itu barangkali yang bergaul dengan kita, intensitas ketemu kita lebih banyak begitu. Mungkin lebih sedikit lagi, barangkali cuma 50 orang yang kita benar-benar kenal relatif lebih dekat. Dari 50 orang yang kita dekat itu, barangkali yang bersahabat dengan kita cuma 3 orang. Jadi lingkaran kedekatan mana yang dimaksudkan di dalam Efesus 5 ayat 7 itu? Saya kira setidaknya sampai seberapa besar pengaruhnya kepada kita yang membuat kita terseret di dalam kehidupan yang cemar. Kalau persahabatan itu membuat kita hidup cemar, ya mari kita keluar dari persahabatan itu dan bersahabat dengan orang yang lain yang lebih benar. Ada orang yang mudah terpengaruh. Jadi kalau itu yang semakin mudah terpengaruh, dia harus semakin membatasi pergaulan mereka di dalam kehidupannya supaya tidak mudah terpengaruh. Jadi setiap orang akan punya alarmnya sendiri-sendiri dan kita diminta untuk peka terhadap
kemampuan kita, batasan kita agar kita menjaga kehidupan kita yang bersih. Jadi usahakanlah untuk menjauhi kecemaran itu bukan sekedar menghilangkan dari pikiran kita, tetapi mari kita memiliki pergaulan yang membangun iman dan kehidupan kita yang benar. Karena pergaulan kita membawa kita pada pemikiran, pada percakapan yang mungkin tidak benar. Hal terakhir yang akan kita renungkan hari ini tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam terang adalah milikilah ketajaman. Efesus 5 ayat 6 perlu kita perhatikan dengan baik. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi siapa yang dimurkai Allah sebagai orang yang durhaka atau sebagai orang yang tidak taat itu? Jawabannya adalah orang yang disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Jadi nasihat firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang yang dianggap bersalah oleh Tuhan itu bukan sekedar orang yang menyesatkan orang lain, tetapi orang yang disesatkan, terperdaya oleh orang lain juga dianggap sesuatu yang keliru atau yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat saja peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka diperdaya oleh ular. Siapa yang kemudian dinilai bersalah oleh Allah? Apakah hanya ular? Jawabannya kan tidak, begitu. Faktanya yang dinilai salah, dibilang berdosa oleh Allah bukan sekedar ular, tetapi juga Adam dan Hawa yang terperdaya oleh ular. Jadi hati-hati. Mari kita pertahankan diri kita, kehidupan kita yang bersih itu dari segala macam kesesatan, dari segala macam tipu muslihat yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Sebaliknya, ketika kita tidak terperdaya, disesatkan oleh kata-kata yang hampa, sebaliknya mari kita nyatakan terang itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita terperdaya oleh kesesatan, kita menjadi sesat, menjadi salah jalan, menjadi keliru, berdosa, maka kita gagal untuk hidup sebagai anak-anak terang secara bebas dan tanpa tekanan. Tiap orang pada umumnya digerakkan oleh apa yang dipercayainya. Dan ketika kita termakan oleh kesesatan, apa yang kita percayai sebagai kebenaran bukanlah kebenaran Tuhan, tetapi justru yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, begitu. Apa yang sesat kita anggap sebagai kebenaran. Dikatakan buah tidak akan berbeda dengan pohonnya, maksudnya adalah buah mangga ya, pohon mangga ya buahnya akan mangga. Demikian pula dengan kegelapan dan terang, masing-masing akan membuahkan sesuatu yang sama dengan pohonnya. Buah kegelapan adalah kehidupan yang cemar, sedangkan buah dari terang adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Suatu ketika Tuhan Yesus mengomentari nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, padahal sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas di dalam Matius 7, 15-20. Yesus mengatakan bahwa dari buah mereka kita dapat mengenali mereka itu siapa sebenarnya, dari ajaran mereka, dari kehidupan mereka, dan sebagainya. Jika kita adalah anak-anak terang, maka kita akan berusaha menyatakan terang itu di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam tatanan dan keteraturan Allah. Hidup yang diatur oleh Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang ada di dalam terang adalah kehidupan yang taat dan dituntun oleh Allah. Sebaliknya, kehidupan yang gelap adalah kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita tidak lakukan, apa yang Tuhan tidak kehendaki justru kita lakukan. Tetapi mari kita memiliki ketajaman, sesuatu yang nyata, bold, terang, begitu terus terang, jelas di dalam kehidupan kita, menyatakan terang itu di dalam kehidupan kita. Hidup kita kudus, berbuahkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan di dalam setiap langkah hidup kita. Di sisi lain, selain kita menyatakan terang itu di dalam kehidupan kita, ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, setiap hal dalam kehidupan kita itu harus lolos uji kelayakan di hadapan Tuhan. Apa yang tidak layak di hadapan Tuhan jangan dilakukan. Yang dilakukan adalah apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang layak untuk dilakukan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, jangan sampai terlewatkan untuk diuji terlebih dahulu di hadapan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang itu merasa yakin dengan tindakannya dan metode pengujian tindakannya. Bagaimana agar tindakan mereka itu
tidak salah jalan begitu. Seringkali kita merasa yakin tindakan kita benar, tetapi ketika kita selidiki secara mendalam begitu, ternyata kita keliru begitu. Bahkan kita menyalahkan orang lain. Jadi bagaimana agar tindakan kita itu tidak salah jalan begitu? Banyak dari kita lebih sering bertanya kepada manusia. Meskipun orang yang kita minta pertimbangan itu adalah hamba Tuhan sekalipun, tetapi tetap saja mereka itu manusia. Ada kalanya kami ini hamba Tuhan bisa saja bersalah begitu. Sebagian orang melakukan hal ini untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, kalau orangnya yang dimintai pertolongan, nasihat adalah orang yang berhikmat, tahu kehendak Tuhan, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau enggak, itu kan jadi sebuah masalah. Meminta pertimbangan orang lain itu tidak selalu keliru, baik. Daripada kita berpikir sendiri di dalam keterbatasan kita, ada kalanya kita perlu konsultasi kepada orang lain. Tetapi lihat kualitas orang lain yang kita mintai pertimbangan itu. Tetapi yang paling penting adalah mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana agar kita terhindar dari kegagalan menjalani kehidupan yang terang? Jadilah anak-anak Tuhan yang kritis. Kritis menguji dan menilai segala sesuatu. 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah ya takut diuji. Karena apa? Karena ketika diuji dia akan nyata bahwa itu akan berasal dari roh Allah. Yang menjadi pergumulan buat kita seringkali adalah apakah kita itu layak memiliki kemampuan untuk menguji segala sesuatu. Ini pertanyaan kita semua dan harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Belajar menjadi anak-anak Tuhan, anak terang, harus kritis di tengah kepalsuan dunia ini. Jadi dalami firman Tuhan dengan baik, dalami firman Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah komunitas yang mendukung untuk kita belajar dan bertumbuh dengan baik. Hal terakhir dari memiliki ketajaman adalah telanjangilah kegelapan itu. Seperti yang dinasihatkan Paulus, janganlah kamu turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan atau membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi menelanjangi kegelapan dipahami sebagai nyatakan sesuatu yang gelap itu dengan sejelas-jelasnya. Jangan dikompromikan, expose itu. Bukan berarti kita mencari-cari kesalahan orang lain. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya apa yang jahat, apa yang jelek, apa yang cemar yang nyatakan sebagai sesuatu yang cemar, yang jelek dan yang tidak berkenan kepada Tuhan secara tegas itu. Menyatakan yang salah adalah sesuatu hal yang benar. Seringkali kita kemudian terbentur dengan jangan menghakimi. Keliru, justru mengatakan bongkar segala sesuatu yang salah. Jangan tutup-tutupi. Yang salah nyatakan itu salah. Jangan dikompromikan yang salah menjadi yang benar. Gitu. Bukan berarti sekali lagi mempermalukan orang yang berbuat salah. Tidak. Tetapi nyatakan yang salah itu sebagai sesuatu yang salah. Dengan sejelas-jelasnya, jangan dikompromikan, jangan dikurang-kurangi. Begitu. Jangan buat kesalahan itu, dosa itu, kecemaran itu sebagai sesuatu yang ringan dan sepele di hadapan Tuhan. Sebagai seorang yang percaya, kehidupan di tengah dunia ini bukan hal yang mudah, sesuatu yang sulit. Kita ingin menjadi peniru-peniru Allah yang sempurna di tengah dunia yang tidak sempurna. Ingin berjalan di dalam terang di tengah dunia yang gelap. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna, yang sudah ditebus dari dosa agar kita kembali kepada kehidupan kita yang dirancangkan Tuhan dengan baik dan sempurna itu. Bukan hal yang mudah, tetapi mari kita hidup di dalam terang dengan meniru Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Dia inginkan, miliki karakter yang sesuai dengan karakter Dia. Dia baik, mari kita baik. Dia kasih, mari kita menjadi anak Tuhan yang mengasihi. Dia benar, mari kita hidup di dalam kebenaran. Agar apa? Agar di tengah pergumulan kita dan proses hidup kita itu, kita semakin sempurna di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Keramat surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menuntun kami untuk kami berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan sudah membukakan jalan di depan kami, meneranginya,
Dan kiranya kami boleh memiliki satu ketaatan dan satu sukacita berjalan di dalam terang Tuhan. Jalan kita menjadi lurus, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi lurus seperti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang rindu untuk berjalan di dalam terang Tuhan dan mengusahakan agar terang Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Kristus sudah menebus kita dari dosa. Dia sudah memberikan kita status yang baru sebagai manusia yang baru. Tuhan sudah menerangi jalan kita, sehingga kita dapat menempuh jalan yang benar, mengenali yang salah, sehingga kita terhindar dari segala kesalahan, dan kita tetap hidup terus di dalam kebenaran. Mari kita bersuka cita pulang di dalam kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Tuhan yang menerangi jalan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa